Ronald Tanur adalah gambaran terbaru di era saat ini dengan kasus yang terkait dengan peradilan sesat. Peradilan sesat sudah hadir dari berabad-abad lalu dan terus eksis sampai dengan hari ini. Lantas, apa yang menjadi penyebab eksisnya peradilan sesat di sistem peradilan di dunia ini? Disclaimer dulu, video kali ini gue akan membahas melalui beberapa rujukan. Rujukan yang paling utama atau yang pertama adalah bukunya Herman Mostar yang terkait dengan peradilan sesat, dan beberapa jurnal-jurnal lain yang gue lampirkan di deskripsi video ini. Mari kita bahas. Kita akan masuk ke dalam definisinya terlebih dahulu. Peradilan sesat adalah putusan pengadilan yang dianggap sesat karena hakim mengambil kebenaran semu sebagai kebenaran sesungguhnya, sehingga memunculkan putusan-putusan yang dianggap sesat. Itu merupakan definisi dari peradilan sesat. Sebagai contoh, kasus yang baru-baru ini terjadi adalah kasus Ronald Tanur. Fakta-fakta hukumnya sangat jelas bahwa terjadi penganiayaan yang membuat orang mati. Hakim malah memvonis bebas seorang terdakwa. Itu adalah jenis kesesatan yang terjadi baru-baru ini di pengadilan. Kita mundur ke tahun 2016. Diduga terjadi peradilan sesat juga. Kasus yang baru-baru ini viral sejak tahun 2016, yaitu kasusnya Vina. Bahwa terjadi kesesatan di peradilan tersebut dikarenakan pengakuan daripada terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan diungkap bahwa terdapat paksaan atau dipaksa untuk mengaku. Dan pada akhirnya, fakta hukum yang dihadirkan di dalam persidangan adalah fakta hukum yang salah dan menghasilkan putusan yang salah juga. Itu masih dugaan karena ada beberapa sidang-sidang terbaru di saat ini. Mundur ke era yang lebih lampau lagi, dugaan peradilan sesat juga terjadi pada kasus penetapan Setia Novanto sebagai tersangka oleh KPK, yang membuat Setia Novanto mengajukan pra-peradilan dan akhirnya diputus bahwa penetapan Setia Novanto oleh penyidik KPK dinyatakan tidak sah oleh sidang pra-peradilan. Apa yang membuat peradilan sesat terus terjadi dari masa ke masa dan terus berulang? Dugaan peradilan sesat ini gue akan bedah dan gue akan berikan secara komprehensif kepada kalian. Tetapi sebelum itu, gue akan memberikan pengetahuan dulu kepada kalian terkait dengan sistem peradilan pidana kita dengan 4 profesi yang melakukan penegakan hukum beserta outputnya. Yang pertama, ada polisi. Polisi melakukan penyidikan dan penyelidikan. Hasilnya adalah berkas hasil penyidikan atau penyelidikan yang dioper kepada aparat penegak hukum yang kedua, yaitu kejaksaan. Di kejaksaan melakukan pemberkasan daripada hasil dari penyidikan dan penyelidikan tadi, dan hasil ini akan mengeluarkan output, yaitu surat dakwaan dan tuntutan. Nah, kemudian surat dakwaan dan tuntutan ini dilempar ke meja persidangan, nanti akan disidangkan oleh aparat penegak hukum yang ketiga, yaitu hakim. Hakim pasca persidangan itu menghasilkan output berupa putusan. Putusan ini lantas dieksekusi oleh aparat penegak hukum yang keempat, yaitu lembaga pemasyarakatan yang pada akhirnya mengeksekusi putusan daripada putusan pidana tersebut. Itu adalah sistem atau mekanisme aparat penegak hukum di sistem peradilan pidana terpadu kita, teman-teman, supaya teman-teman mengetahui dulu gambaran yang harus teman-teman pahami secara sistematis dan terperinci. Dari buku-buku dan rujukan yang gue baca, peradilan sesat bisa hadir di step-step tertentu dan dengan faktor-faktor tertentu. Sebagai contoh, di yang pertama, dugaan peradilan sesat ada di step awal, yaitu tahap penyidikan dan penyelidikan. Dengan metode investigasi, akan ada pemeriksaan teman-teman terhadap orang-orang tertentu. Pemeriksaan ini bisa saja diduga terjadi pemaksaan atau penyiksaan yang dilakukan oleh oknum, yang membuat fakta hukum outputnya menjadi tidak real karena berdasarkan pemaksaan dan penyiksaan. Yang kedua, dugaan peradilan sesat ini juga bisa muncul pada saat dakwaan. Pada saat dakwaan ini, justru penuntut umum mengamini fakta-fakta hukum yang sesat ketika terjadi investigasi di step pertama tuh, yang melakukan pemeriksaan dengan metode penyiksaan atau pemaksaan, yang pada akhirnya surat dakwaan ini menjadi surat dakwaan yang sesat karena berdasarkan fakta hukum yang tidak real. Itu adalah dugaan yang kedua yang bisa memunculkan peradilan sesat. Yang ketiga, dugaan peradilan sesat ini bisa muncul pada saat persidangan dan bisa muncul dari pihak-pihak tertentu. Ini tertulis di bukunya Herman Mostar, teman-teman. Yang pertama, faktor-faktornya adalah karena jaksa tidak mampu menghadirkan bukti yang kuat. Yang kedua, terdapat adanya suap kepada hakim.
Yang ketiga, karena terdapat teror kepada hakim. Yang keempat, karena keperluan kepentingan pribadi hakim, seperti dijanjikannya naik jabatan, dijanjikan untuk pindah ke daerah yang lebih maju, ataupun diancam dipindahkan ke wilayah terpencil. Itulah peradilan sesat dengan faktor-faktornya. Ketika ditanyakan kepada gua, bagaimana kita mengatasi atau mengawasi peradilan sesat? Ya kita, ini sebagai masyarakat yang punya fungsi sosial kontrol terhadap lembaga penegak hukum, agar selalu bertindak dengan seadil-adilnya. Sekian yang bisa gue sampaikan, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Dadah.